Aloha, jumpa lagi dengan Mas Bro. Gimana, stok beras masih aman? Jangan lupa sarapan agar nontonnya fokus. Kali ini Mas Bro membahas alur film Mr. Vampir tahun 1992. Ngomong-ngomong tahun 92, kalian lagi mana? Apa masih TK, SD, SMP, atau mungkin masih jadi sari-sari makanan? Film ini menceritakan Guru Ying atau Guru Gao bersama dua muridnya mengobati Jenderal Dragon yang sakit karena digigit vampir dan istri jenderal yang mengandung bayi yang sudah dimasuki roh bayi jahat. Langsung saja gak pakai lama, sikat Mas Bro. Pada zaman dahulu, terdapat patung-patung tempat bersemayamnya roh-roh bayi yang gagal bereinkarnasi karena keguguran atau aborsi. Patung-patung tersebut disimpan di kuil Guru Gao. Patung tersebut menunggu untuk diadopsi ibu hamil agar bisa bereinkarnasi. Patung-patung tersebut selalu dijaga dan diawasi agar roh-roh bayi, atau lebih mudahnya kita sebut dengan tuyul saja, tidak keluar dan pergi barengan. Di kuil tersebut, dua murid Guru Gao yang bernama Cho Sheng yang ahli bela diri dan Man Choi yang selalu setia dan taat tapi tidak bisa bela diri. Sembari menjaga patung-patung tersebut, mereka menyiapkan uang-uang hantu yang akan dikirim Guru Gao untuk para hantu. Guru Gao selalu menasihati muridnya agar jangan menyalahgunakan tuyul-tuyul yang berada di patung untuk kepentingan yang tidak penting karena akan sangat berbahaya. Dan benar saja, Cho Sheng yang agak bandel meminta bantuan para tuyul tersebut untuk merapikan uang hantu dengan imbalan akan diberikan sekeranjang telur karena mereka akan pergi nonton konser band Metallica. 等我哋返嚟送成籮蛋俾你哋。唔該晒啊，唔該晒。喂，安哥。 Selesainya nonton konser, benar saja tumpukan uang hantu sudah rapi dan ditaruh di keranjang oleh para tuyul. Akan tetapi, Man Choi dan Cho Sheng tidak menepati janjinya. Mereka tidak memberikan sekeranjang telur, melainkan hanya memberi 3 butir telur yang ditaruh di keranjang. Para tuyul pun keluar dari patung. Cho Sheng dan Man Choi yang akan kabur langsung ditahan para tuyul dan dimarahi karena Cho Sheng dan Man Choi tidak menepati janji dan selalu memanfaatkan mereka. Bukannya minta maaf, Cho Sheng dan Man Choi malah balik memarahi para tuyul. Para tuyul pun mengeluarkan sihir mereka. Guru Gao memarahi kedua muridnya karena tidak mematuhi nasihatnya. Guru Gao mengatakan, bila yang keluar dari patung adalah tuyul yang jahat, patung yang matanya disegel atau ditutup, maka tuyul tersebut dapat membunuh seseorang. Man Choi dan Cho Sheng akhirnya disuruh Guru Gao untuk menitipkan semua patung ke kuil Bibi Zi, adik seperguruan Guru Gao. Bibi Zi kesehariannya selalu membuka praktek pengobatan alternatif. Pasien yang datang ke Bibi Zi pun aneh-aneh. Suatu hari ada pasutri yang mengobatkan suaminya yang linglung semalaman. Bibi Zi pun mencoba menanyakan pada si suami dan ternyata si suami hanya berpura-pura sakit karena habis pulang dari tempat bordil. Agar tidak dimarahi istrinya,
Mendengar hal tersebut, Bibi Zi gantian berpura-pura mengobati si suami agar dianggap juga berusaha mengobati. 灰姐，灰姐，灰姐，灰姐，灰姐，哎呦，打呀，打呀，打呀，打呀，打呀，打呀，打呀，打呀，不让你犯错，打乱，哎呀，Setelah selesai diajar Bibi Zi, pasien diberi ramuan teh yang dicampur abu dan minyak tanah. Agar tidak dimarahi istrinya, si suami akhirnya meminumnya. Pasien pun pulang dengan berjalan gloyor atau sempoyongan. Selanjutnya datanglah pasien aneh lagi yang super aktif. Tangannya tidak bisa diam dan kepin meremas sesuatu yang berbentuk bulat. Bibi Zi pun akhirnya memberikannya balon untuk diremas-remas. Kemudian datang lagi pasien pasan sejoli yang akan melangsungkan pernikahan. Si cowok berstatus duda dan perempuannya gadis ting-ting. Si cowok meminta izin mendiang istrinya dengan cara Bibi Zi dirasuki roh mendiang istrinya. Bibi Zi pun akhirnya melakukan ritual dan dimasuki roh mendiang istri si pasien. Di situ roh istri mengizinkan suami menikah lagi, tapi harus memberi nafkah batin dulu kepada roh yang masuk ke tubuh Bibi Zi. Tapi karena si suami sering lihat film kakek legend, jadi ML-nya 打的你也好舒服啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，我唔敢，我唔敢。 Karena cara mainnya terlalu sadis, maka calon istrinya jadi kabur. Mancoy dan Coseng akhirnya menemui Bibi Zi dengan membawa patung-patung tuyul. Bibi Zi menanyakan kenapa tidak guru Gao sendiri yang datang. Ternyata Bibi Zi naksir paman Gao sejak dulu, tapi tak pernah direspon. Mancoy dan Coseng bersedia jadi mak comblang mereka berdua dengan akal bulusnya. Mancoy dan Coseng akhirnya menemui guru Gao dan memberitahu guru Gao bahwa Bibi Zi sakit dan membutuhkan pertolongan guru Gao. Ketika Bibi Zi menata patung-patung tuyul, datanglah seorang wanita yang berprofesi sebagai perawat mau mengadopsi tuyul. Di waktu bersamaan, Mancoy dan Coseng datang memberitahu Bibi Zi bahwa guru Gao datang. Saking senangnya, Bibi Zi menyuruh perawat bebas memilih patung tuyul yang diinginkan. Apesnya, patung yang dipilih perawat adalah patung tuyul bersegel alias patung tuyul jahat. Maka perawat pun dimasuki roh tuyul jahat dan membawa patung tuyul jahat pulang. Bibi Zi langsung pura-pura sakit dan menelan cabai agar dikira panas. Di situ guru Gao langsung memeriksa suhu badan Bibi Zi dan langsung mengobatinya dengan posisi tangan yang sudah diikat dengan kain tapi tidak terlalu kencang. Bibi Zi langsung membunyikan lonceng, yaitu kode kepada Mancoy dan Coseng untuk menyemprotkan air karena posisi guru Gao saat ini sudah diikat tangan dan kakinya. Sedang Bibi Zi menyuruh menyemprotkan air ke tubuhnya agar kelihatan lebih jelas onderdilnya dengan harapan guru Gao tambah sange. Karena belum juga sange, maka guru Gao dipasangkan kacamata pembesar agar penglihatan tambah jelas. Akan tetapi guru Gao tidak sange, malah muntah. Melihat molekan tubuh Bibi Zi, merasa terhina, Bibi Zi marah dan bersumpah tidak akan mau menolong guru Gao lagi. Sesampai di rumah, guru Gao tetap saja muntah apabila memikirkan Bibi Zi. Di waktu bersamaan, datanglah tamu Nona Nian atau kita sebut si cantik. Dia minta tolong pada guru Gao atas perintah kakaknya, Michelin. Ternyata Michelin adalah mantan pujaan guru Gao yang sekarang sudah menikah dengan Jenderal Dragon. Tanpa pikir panjang, guru Gao langsung ganti pakaian. Bukannya pakai jubah kuning andalannya, guru Gao malah berpakaian ala pesta.
Sesampainya di rumah jenderal, Guru Gao memprediksi bahwa jenderal habis digigit vampir karena ada bekas luka di leher dan kuku-kukunya jadi panjang. Mereka disambut dengan sajian makanan sashimi khas Jepang dengan meja putar manual. Di sana Guru Gao menanyakan kepada jenderal apakah dirinya habis dari makam, dan jenderal mengatakan kalau dirinya 3 hari lalu habis dari makam ayahnya. Guru Gao beserta muridnya makan begitu lahap seperti mat tuyul. Enak om. Guru Gao meminta kepada jenderal agar sehabis makan nanti untuk diantarkan ke makam ayah jenderal untuk mencari serbuk gigi vampir sebagai obat penyakit sang jenderal, dan jenderal setuju. Pada suapan terakhir, Guru Gao memakan sekepal miyabi. Ups, salah. Guru Gao memakan sekepal wasabi, yaitu sambal khas Jepang. Guru Gao tidak mengetahuinya kalau yang dia makan adalah sambal. Sambal pun langsung bereaksi di saat bersamaan Michelin mantannya datang yang berstatus istrinya jenderal. Michelin mengira Guru Gao terharu, padahal Guru Gao menangis kepedesan. Guru Gao merasa aneh ketika melihat perawat. Di situ Guru Gao menanyakan kepada si cantik, siapakah si perawat itu? Dan si cantik menjawab, dia adalah perawat Michelin yang sedang hamil. Setelah makan, rombongan berangkat ke makam ayah jenderal. Michelin diberikan otak hidup oleh perawat tanpa sepengetahuannya, dan perawat meniupkan roh tuyul jahat ke perut Michelin yang sedang hamil. Sesampainya di makam, Guru Gao memeriksa makam keluarga sang jenderal. Guru Gao memuji Feng Shui pemakaman keluarga sang jenderal. Pas memeriksa makam, ada satu peti mati yang putus talinya dan menyebabkan peti mati menyentuh tanah. Jenderal mengatakan yang di dalam peti tersebut adalah ayahnya. Guru Gao mengatakan bahwa ayah jenderal sudah jadi vampir yang menggigitnya dan harus mengambil gigi vampirnya untuk jadi obat, tapi jenderal tidak percaya. Untuk membuktikannya, jenderal memerintahkan Guru Gao beserta muridnya tinggal di pemakaman tersebut, dan apabila keluar makam akan ditembak anak buah jenderal. Karena kebanyakan makan sambal, Guru Gao pergi beol di Guci. Karena malu dilihat, ia keluar cari tempat beol yang sepi, tapi anak buah jenderal langsung menembakinya. Untungnya nggak kena. Akhirnya Guru Gao beol di dalam makam disusul Mancoy dan Choseng yang juga ikut-ikutan beol. Guru Gao ngomong, karena sudah malam, sebentar lagi vampir ayahnya jenderal akan nongol. Dan benar saja, jenderal baru percaya dengan bergerak-geraknya peti mati ayahnya. Jenderal mau lari ketakutan, tapi ditahan Mancoy dan Choseng, mengikatnya untuk sebagai pancingan vampir. Guru Gao dan muridnya beol lagi. Jenderal disuruh tahan napas agar vampir tidak menggigitnya, karena sebentar lagi vampir akan muncul dan menyerang. Vampir pun berhasil dipegang dan akan diambil giginya, akan tetapi Guru Gao dan muridnya lari mau beol lagi, sehingga vampir mengejar jenderal terus. Saking takutnya, jenderal ngumpet di belakang Guru Gao yang sedang beol. Muridnya disuruh mengalihkan perhatian vampir sampai Guru Gao selesai beolnya. Selesai beol, Guru Gao dan muridnya mengambil gigi vampir dengan cara diserut, dan jenderal disuruh makan serbuk gigi vampir yang berjatuhan di lantai. Vampir yang ompong pun tetap berusaha menggigit jenderal. Karena takut gigi vampir tumbuh lagi, maka Guru Gao memusnahkan vampir tersebut.
Keesokannya, karena dianggap tidak berhasil menyembuhkan penyakitnya, Guru Gao ditahan sementara dan muridnya disuruh mencari serbuk vampir lagi. Ketika Guru Gao sedang makan, mendengar rintihan Michelin kesakitan dan mengintip ke kamar Michelin. Di situ Guru Gao melihat patung tuyul jahat dan perawat tahu kalau Guru Gao mengintip. Guru Gao menyuruh si cantik minta bantuan ke Bibi Z, tapi si perawat mengetahuinya. Mancoy dan Coseng pun pergi ke alamat untuk mencari serbuk gigi vampir lagi. Man. Cocokin man, coba cepat. Yang mayit kamu kurus. Tibalah Mancoy dan Coseng ke kampung vampir. Mereka sudah berpakaian vampir dan memakai minyak vampir. Di situ sedang pesta vampir. Mereka sebagai vampir baru diinterogasi sama Raja Vampir, dan Ratu Vampir malah naksir sama Mancoy yang giginya nanti diserut oleh Mancoy. Mancoy dan Coseng berhasil menyerut gigi Ratu Vampir, tapi saat akan kabur, Ratu Vampir teriak-teriak memberitahu vampir yang lain. Bibi Z dan si cantik pun berangkat untuk membantu Guru Gao, tapi di tengah perjalanan mereka dihadang para hantu kesiangan kiriman si perawat. Bibi Z pun berhasil melawannya. Serbuk gigi vampir yang dibawa Mancoy dan Coseng pun dibuat sup untuk diminumkan kepada jenderal, dan ramuan tersebut langsung bekerja dan terasa efeknya. 咁似班老我，唔使睇你哋吧，唔好扮偉大。你哋三師徒咁真嘅事，邊個？師傅都唔跟啊！咁正啊！師傅好住，我哋跟你當兵好唔好啊？我哋連師。 Sesampainya di rumah, Guru Gao menanyakan keberadaan Bibi Z kepada si cantik. Si cantik bilang kalau Guru Gao harus menemui Bibi Z di hotel. Mancoy dan Coseng sedang merayu si cantik di kamar sambil memberitahu rencana untuk menggagalkan kelahiran tuyul jahat yang berada di perut Michelin. Tapi perawat mendengarnya, sehingga perawat menyihir ketiganya agar jadi linglung. Guru Gao pun menemui Bibi Z di hotel. Bibi Z pun senang akan bercocok tanam dengan Guru Gao. Disinilah kepercayaan Guru Gao direnggut Bibi Z, dan Bibi Z siap bertanggung jawab untuk menikahi Guru Gao. Jenderal yang akan melihat istrinya di kamar malah merayu si perawat. Setelah menemui istrinya, jenderal yang sudah sange mengejar perawat yang akan mandi di sungai. Di situ jenderal merayu si perawat dan akan menjadikan istri mudanya. Dan ketika menoleh,
ke jenderal. Jenderal pun kaget dengan muka hancur si perawat. Di situ jenderal sangat ketakutan dan akan ditenggelamkan oleh si perawat. Guru Gao pun datang ke kamar dan menyadarkan kedua muridnya dan si cantik yang telah disihir. Guru Gao memberi tugas mereka untuk menjaga Michelin, jangan sampai tuyul jahat masuk ke tubuh Michelin. Guru Gao dan Bibi Zi pun menyiapkan perlengkapan main untuk memancing tuyul jahat keluar. Mereka jadi barongsai, tuyul jahat pun keluar. Karena tuyul jahat terlalu kuat, maka tuyul jahat berhasil masuk lagi ke tubuh Michelin. Guru Gao dan Bibi Zi berusaha menangkap si perawat yang tidak kalah sakti. Karena merasa tugas si perawat sudah selesai, si perawat menghancurkan dirinya sendiri. Tuyul jahat sudah menguasai Michelin. Di situ Bibi Zi ingin membunuh Michelin, tapi dilarang Guru Gao karena pasti ada cara yang lain. Di saat yang bersamaan muncul vampir-vampir menuntut balas karena gigi ratu mereka telah diserut Mancoy dan Coseng. Siapanya satu ya? Nếu mày thả luôn, chạm bố là Di situ Michelin sangat kuat. Bibi Zi selalu ingin memukul perut Michelin, tapi selalu dilarang Guru Gao. Michelin pun diberi air cuka agar tuyul jahat keluar, tapi cukanya tumpah terus. Jalan satu-satunya Michelin dicelupkan di air sampai pingsan, dan si tuyul jahat pun keluar. Michelin akhirnya disadarkan Guru Gao dan jenderal. Michelin pun mau melahirkan. Karena kandungannya belum ada rohnya, maka Bibi Zi pun mengambil tuyul baik, dan bayi cowok pun lahir dan diberi nama Lam Ciying, nama asli Guru Gao. Guru Gao pun malu. Bibi Zi pun ngomong kalau dirinya juga hamil anak dari Guru Gao. Tuyul-tuyul baik pun berdatangan berebut ingin berinkarnasi dengan menjadi anak Bibi Zi. Tamat. Hikmah film ini, cinta tidak harus memiliki. Kalau kalian gimana kaum rebahan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe. See you di film Mas Bro berikutnya. I love you. Mwah.